Oke. Terima kasih banyak Ya. Bante. Hanya satu lagi lah ya, soalnya sudah ngacung sih. Ya. Pandami Bante. Menyambung pembicaraan Bante yang tadi, bahwa inti dari semuanya ini adalah 4 kesunyataan mulia. Kemudian tujuan kita meditasi menghilangkan tanha yang tadi. Nah, bagaimana pengaplikasiannya dari 8 jalan mulia berunsur 8 tadi itu, bahwa kita itu harus berpikiran baik, berucap baik dan sampai konsentrasi. Nah, pada saat kita di dalam keseharian kita ketemu orang yang menurut kita, oh saat ini dia sudah berubah baik, kemudian dia melakukan satu kebaikan, tentunya kita sebagai penerima itu masih ada question mark, masih ada aware, apakah ini orang benar-benar tulus, apakah orang-orang ini benar-benar sudah berubah sehingga kita tuh berani untuk menerima. Jadi saya teringat ceritanya tentang si kodok yang membantu menyeberangkan kalajengking yang akhirnya disengat karena dia memang sudah terlahir sebagai kalajengking, ya sudah memang dia tuh insting naluraninya dia untuk menyengat. Nah itu seperti dari gitu, gimana? Ya, hanya saja kan kalajengking beda dengan manusia. Ya kan, artinya kalau kalajengking memang sudah ibaratnya pakai insting kan, sulit untuk berubah, bahkan tidak bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau manusia kan bisa berubah. Ya kan, manusia asalkan dia boleh dikatakan normal, itu pasti bisa berubah. Manusia bisa berubah. Sebodoh apapun kalau dia mau berjuang, berusaha, pasti bisa pandai. Sebodoh apapun dalam hal misalnya dhamma, kalau dia mau melatih batinnya, asalkan latihannya itu lurus, benar, pasti ada perkembangan. Manusia bisa berubah. Justru kita telah sebagai manusia, kenapa? Kita punya kemampuan untuk bisa berubah. Dan itu adalah kesempatan kita. Sehingga telah sebagai manusia itu sangat sulit karena itu. Karena kita bisa mengubah katakan nasib kita, mengubah arah hidup kita dengan perjuangan, dengan usaha. Masalah nanti kemudian dia berubah lagi, misalnya ada seseorang ya sudah kelihatan kok berubah lagi, itu juga wajar. Karena memang apa? Ya manusia juga berubah-ubah. Tetapi yang jelas kan, dalam kita berasosiasi dengan orang lain, siapapun itu, baik untuk senantiasa melihat dari sisi baiknya, sisi positifnya. Suatu kali Bante Sariputta ya menyampaikan nasihat kepada para biku. Bagaimana seseorang bisa melenyapkan kebencian? Lihat sisi baik orang tersebut. Mungkin orang tersebut melakukan kejahatan. Cobalah lihat satu saja perbuatan baik dia. Apakah berkenaan dengan perbuatan ucapan atau perbuatan jasmani? Lihat satu saja kebaikannya. Ingat itu kebaikannya. Karena kan membuat kita benci adalah ketika ingat kejelekannya, keburukannya, maka muncul kebencian. Tapi kalau kita mampu ingat kebaikannya, satu saja yang diingat, oh dia masih baik kok, dia masih melakukan hal yang baik, oh dia pernah misalnya berdana, oh dia pernah bermeditasi, oh dia pernah membantu orang lain. Nah, ingat kebaikannya, tidak melihat keburukannya, kebencian itu akan lenyap. Bahkan seandainya dikatakan setelah diingat-ingat kok tidak ada kebaikan sama sekali, tidak pernah melakukan kebaikan, seluruh ucapannya yang diketahui semua buruk, seluruh perbuatannya yang diketahui semua buruk, tetap kita tidak ada alasan untuk membencinya. Lihat itu seperti kita melihat seorang pengemis. Mengapa? Saat kita melihat seorang pengemis, yang muncul adalah rasa kasihan. Kenapa orang yang begitu jahat itu seperti pengemis? Karena orang yang jahat itu adalah orang yang sedang menderita. Dan perbuatan yang dia lakukan pun juga adalah perbuatan yang nantinya membawa kepada penderitaan berkelanjutan. Dengan kata lain, bagaimana kita memunculkan kebencian terhadap orang yang sedang menderita? Seperti bagaimana kita memunculkan kebencian terhadap seorang pengemis yang sedang menderita. Nah, kalau kita mampu berpikir demikian, maka kebencian tidak akan muncul.
maka lihat kebaikannya, atau kalaupun ternyata tidak ada kebaikan sama sekali, lihat bahwa itu orang sedang menderita. Cara lain adalah dengan cara apa? Ya cara bahwasanya ya bahwa kita kan memiliki karma masing-masing, ya kan? Kita hidup dengan perbuatannya masing-masing. Kalau kemudian kalau kita berasosiasi dengan orang lain, muncul kebencian, itu kan sebenarnya penderitaan kita sendiri. Kita seperti membuat karma baru yang nanti membuat kita jauh menderita. Justru dengan mungkin berasosiasi dengan orang yang mungkin tidak sepaham atau katakan berbeda pendapat yang secara umum menimbulkan kebencian, justru itu adalah kesempatan bagaimana kita melatih batin kita untuk memunculkan penerimaan, tidak memunculkan kebencian. Karena kalau kemudian kita memunculkan kebencian, seperti kita itu membuat karma buruk yang baru, dan itu tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Jadi jangan dikira kalau kita itu membenci orang lain, dalam kehidupan yang akan datang kita tidak bertemu, maka akan terus bertemu. Oh iya, jadi kalau kita itu membenci orang lain, itu akan terus bertemu dalam kehidupan mendatang. Kan ada cerita ya, cerita mengenai ada yang ada seorang wanita punya suami, dia mandul, bahkan dia awalnya minta suaminya untuk menikah lagi kan. Ternyata wanita barunya atau istri barunya itu hamil. Tapi setelah dia hamil, istri tuanya malahan menjadi iri. Sampai 3 kali itu menggugurkan. Di ketiga kalinya istrinya tahu, istri mudanya tahu bahwa istri tuanya menggugurkan. Wah, dia marah sekali. Dan sebelum dia mati, pokoknya nanti kalau saya meninggal, saya akan menjadi yakini untuk membunuh anak-anakmu. Ternyata dia meninggal jadi harimau betina. Sementara yang istri tuanya ini jadi rusa. Nah kemudian rusanya punya anak, harimau makan terus. Kemudian si rusa ini balas dendam, nanti kalau saya meninggal nanti gantian saya makan. Ternyata dia meninggal, rusanya meninggal jadi kucing. Nah harimau meninggal jadi ayam. Terus begitu sampai kemudian ayam itu terlahir sebagai yakini, sedangkan kucingnya terlahir sebagai seorang wanita pada zaman Sang Buddha. Itulah kemudian ketika Yakini ini mau memakan anaknya perempuan ini, dia lari ke wihara bertemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, hanya akan berakhir dengan tidak membenci. Maka kalau ingin bebas dari bersama dengan orang yang dibenci, malahan jangan dibenci. Kalau dibenci akan terus bersama. Ya kan, coba bayangkan monyet itu kan satu dengan lainnya itu kan selalu berkelahi kan, tapi mereka bersama terus loh. Padahal kalau kita kan logikanya kalau kita berkelahi kita berpisah kan, tapi ternyata mereka nggak bisa berpisah, sama-sama benci padahal. Dan itulah terjadi, satu unsur itu akan selalu bersama, satu unsur. Para pemabuk bersama dengan para pemabuk. Kita suka bermeditasi juga bersama dengan orang yang bermeditasi. Akan terus demikian. Kalau kita melakukan kejahatan, ya sukanya dengan orang-orang yang memang jahat. Maka hal yang kalau kita ingin mendapatkan yang baik, yang buruk-buruk itulah yang mesti dilenyapkan. Dalam apapun situasi, kondisi, pikiran buruk itu yang mesti dilenyapkan. Ya. Itu kalau sambil menggunakan istilah dhatu. Jadi dhatu itu unsur yang sama akan selalu bersama. Kan ada istilah kalau di dalam itu yang hukum tarik menarik gitu. Law of attraction, ya, law of attraction gitu ya. Kan ada kan law of attraction, jadi ada hukum tarik menarik, satu unsur akan bersama. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Sang Buddha. Hukum dhatu. Jadi unsur yang sama itu bersama. Ya, baik ya. Ya, maksudnya gini Bante,
orang itu melakukan satu pemberian, kemudian kita kan berpikir positif, kita nerima. Tapi satu kali ternyata itu menjadi satu pancingan yang kita tidak pahamin pada saat kita menerima di awal. Seperti itu Bante. Jadi untuk pengalaman itu apakah pemberian berikutnya itu kita tolak atau tetap kita terima terus kita jaga-jaga? Maksud saya begitu kan. Itu pancingan apa maksudnya? Kan nggak jelas pancingannya. Ada udang di balik batu gitu maksudnya. Ada udang di balik rempeyek. Jadi gini Bante. Jadi kita sudah tahu orang itu dasarnya dia udah nggak terlalu baik gitu. Tapi kita berpikir positif bahwa orang itu pasti berubah. Nah, dalam perjalanan beberapa tindakannya dia memang berubah. Nah, pada saat satu momen dia bertemu dengan kita, kemudian dia melakukan satu perbuatan baik, apakah kita tetap curiga atau kita tetap berpikir positif bahwa orang itu akan berubah? Kalau dia sedang berbuat baik, ya mesti kita apresiasi. Sedang berbuat baik ya. Tapi kalau dia melakukan kejahatan ya kita tidak mengapresiasi. Tapi kalau dia sedang berbuat baik ya kita apresiasi. Siapapun orangnya. Walaupun mungkin dulu pernah melakukan kejahatan, kemudian dia sedang melakukan kebaikan ya kita apresiasi. Pas sedangnya ya. Nah itu takutnya kan, wah ini misalnya dia ngasihin kita ini duit. Ini duit halal apa enggak? Oh itu tidak ada masalah itu. Tidak masalah. Tetap aja kita terima. Tidak masalah. Soalnya apa? Ya terpenting dia sudah melakukan kebaikan. Bayangkan misalnya Sang Buddha. Sang Buddha sering diundang oleh seorang bernama Ambapali. Apa pekerjaan Ambapali? Pelacur. Ya kan? Tapi Sang Buddha ketika diundang untuk undangan makan, beliau juga datang bersama dengan para biku. Hanya saja ceritanya yang dipilih untuk makan di tempatnya Ambapali itu para biku yang sudah tahan mental. Betul. Karena Ambapali itu sangat cantik. Sehingga kalau bikunya belum tahan mental, itu nggak ikut makan di sana. Bahaya. Tapi ketika diundang beliau akan datang. Apakah itu dari hasil dia punya pekerjaan demikian, itu kan urusan dia kan. Tetapi dia berbuat kebajikan, ya itu adalah kebajikan. Mesti kita apresiasi. Jadi bukan berarti kita ikut makan dari mata penjaraan yang nggak benar. Oh itu urusan dia. Kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya bahkan kita kan apa yang di meja sudah ada daging kan. Daging kan hasil pembunuhan sebenarnya kan. Mau tidak mau. Tetapi kan ketika kita hanya makan tanpa memunculkan kebencian, tanpa memunculkan katakan kita menyuruh ya orang untuk membunuh, itu kan ya kita tidak ada masalah. Kita tidak membunuh, kita tidak melakukan kejahatan. Yang melakukan kejahatan adalah yang membunuh. Ya sebenarnya mengetahui itu akan menjadi guilty saja. Kita melihat sendiri, kemudian kita mendengar binatang itu sedang dibunuh. Ya, kalau kita ikut makan, biasanya akan memunculkan guilty, memunculkan rasa bersalah gitu kan. Makanya itu kan dilarang kalau begitu. Nah, sekarang begini Bante. Jadi masyarakat pun sudah tahu kalau orang ini koruptor gitu misalnya. Dan si anak ini tahu, bapak gue koruptor nih. Tapi gue disekolahin sama dia, gue dikasih makan sama dia. Jadi gimana tuh sih karmanya dari si anak penerima? Tidak masalah. Yang bikin karma buruk itu adalah si koruptornya, bukan istri, bukan anaknya. Bukan. Kecuali kalau anak istrinya kemudian ikut ngompori, itu bagus itu bagus. Itu baru dia ikut berbuat jahat. Pernah suatu kali ada seorang Brahmana bernama Dhananjani. Brahmana Dhananjani. Dulu Brahmana ini punya istri yang punya sada yang baik. Tapi meninggal, dan ketika istrinya baik, dia pun juga baik. Tapi kemudian ketika punya istri baru ini tidak punya keyakinan, tidak punya sada. Dia pun juga berbuat kejahatan, termasuk suka korupsi. Karena Dhananjani itu adalah juga
salah satu penasihat di Raja Pasenadi suka korupsi. Kemudian itu dibicarakan sama para biku ya. Ini kenapa Dhananjani kok dulunya baik sekarang berubah gitu kan. Akhirnya suatu kali Bhante Sariputra memberikan nasihat kepada Dhananjani. Nasihatnya adalah bahwasanya ketika kamu melakukan kejahatan, itu bukan istrimu yang nanti mendapatkan keburukan, bukan anakmu, tapi kamu sendiri yang mendapatkan keburukan. Untuk apa? Karena kan dia beralasan, saya melakukan ini demi anak dan istri. Tapi ternyata kenyataannya yang berbuat kejahatan itu hanya dia, bukan anak dan istrinya. Maka nanti secara hukum karma, dia sendiri yang akan menerima buah perbuatan jahatnya, bukan anak istrinya. Tidak berimbas, karena kan dia hanya sekadar menerima, kecuali kalau tadi ngompori atau ikut menyetujui perbuatan jahat orang tuanya atau ayahnya. Baru kemudian dia ikut dalam konteks menyetujui, artinya dia melakukan kejahatan juga. Tapi kalau dia sekadar hanya makan, kan memang tugas berumah tangga, kan tugas kepala rumah tangga untuk memberikan penghidupan anak istri. Begitu. Tapi kalau dia menyetujui, dia ikut ngompori, yaitu ya termasuk ikut melakukan kejahatan. Nanti si bapak beralasan karena gua korupsi, jadi gua nggak kasih lu makan gitu ya Bante. Nah, ya itu istilah berarti nggak tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Dan salah satu nasihat Sang Buddha adalah seorang kepala rumah tangga itu harus menyokong anak dan istri. Ya kan, putak darasa sanggahu etam manggalam utama. Menyokong anak istri adalah berkah utama. Dan kalau dia tidak melakukan demikian, ya itu bukan sudah dia korupsi, kemudian dia tidak menyokong anak istri, tambah jahat lagi. Iya betul lah. Dia korupsi itu karma buruk, tapi kemudian dia menyokong anak istri itu karma baik. Walaupun dengan hasil yang tidak baik, tapi masih ada kebaikan di sana. Karena dia juga memberi juga. Walaupun kemudian tidak murni, karena kan kemurnian sebuah dana akan menjadi sangat murni ketika si pemberi juga baik, si penerima juga baik. Nah ini kan dalam konteks si pemberi itu tidak baik, tapi si penerima itu baik, tapi pemberian ini pun tetap memberikan buah yang baik. Betul, minimal begitu. Tapi sekarang ini yang sering tren itu sekarang gini Bante, dia si pemberi ini menyatakan kepada istrinya, aku nggak kasih kamu, aku nggak mau makanin kamu, kamu cari makan sendiri karena ini uang aku, uang haram, dia bilang gitu. Ya itu salah pandang juga. Salah pandang itu sebagai seorang suami, salah satu apa yang disampaikan Sang Buddha itu harus menyokong anak istri. Sigalo pada suta. Nasihat Sang Buddha kepada pemuda Sigala, salah satu adalah tugas kepala rumah tangga suami terhadap istri. Salah satu tugasnya adalah juga memberikan penghidupan untuk istri. Kemudian tugas orang tua terhadap anak juga memberikan penghidupan terhadap anak. Tapi kalau kemudian tidak mau menyokong anak istri, yaitu termasuk ya orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang kita harus berpikir bahwa hukum karma ini jangan dimain-mainkan. Orang kan kadang-kadang berpikir, udah itu karma-karmamu sendiri, saya karma-karma saya sendiri, kan begitu ya. Padahal tidak, justru dengan kita paham hukum karma, justru kita akan semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kebaikan dari mana dulu? Yaitu dari orang yang paling dekat. Baru kemudian keluar. Nah, hukum karma adalah untuk membuat kita termotivasi untuk melakukan kebaikan, bukan kemudian untuk melegitimasi karmaku sendiri, karmamu sendiri. Bukan demikian. Tapi justru adalah untuk membuat kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Begitu kita memahami hukum karma. Baik, terima kasih Bante. Ya, sudah jam
9-nya. Ini malam terakhir Bante ekstra. Hah? Ekstra Bante Ya, ekstra. gimana?